sebagai tugas final kita pada mata kuliah akidah. Selawat serta salam lalu kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Adapun teman-teman kelompok saya, yang pertama ada Musakir Ilyas, Nur Suneya, dan juga Abu Khalid. 2, 3. Perkenalkan, nama saya Abdullah Al-Kausar. Saya akan membawakan surah Al-Ala ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Baik, saya atas nama Nur Suneya akan membacakan Quran Surat Al-Maidah ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yatamattanna alladzina kafaru minhum adzabun alim, yang artinya sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Baik, itulah pembacaan Quran Surat Al-Maidah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurikma dan saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musakir Ilyas akan membacakan surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Perkenalkan, nama saya Kaima. Baik, selanjutnya pembacaan materi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Musakir Ilyas. Iman kepada kitab-kitab Allah. A. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologi, kata kitab adalah bentuk masdar dari kata kataba yang berarti menulis. Secara jadi masdar berarti tulisan. Bentuk jamak dari kitab adalah kutub. Dalam bahasa Indonesia kitab berarti buku. Secara terminologis yang dimaksud dengan kitab, Alkitab, kitab Allah, Al-Kutub, kitab-kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kepercayaan yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya untuk disampaikan kepada para hamba-Nya, dan bahwa kitab-kitab tersebut terdapat kebenaran, cahaya dan petunjuk bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kata kitab di dalam Al-Quran dipakai untuk beberapa pengertian. 1.
menunjukkan semua kitab suci yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajah ke arah timur dan barat itu suatu kebijakan, akan tetapi sesungguhnya kebijakan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, Alkitab dan nabi-nabi. 2. Menunjukkan semua kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. 3. Menunjukkan kitab suci tertentu sebelum Al-Quran, contohnya Taurat. 4. Menunjukkan kitab suci Al-Quran secara khusus. Di samping Alkitab, untuk menunjukkan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, Al-Quran juga memakaikan istilah lain, yaitu 1. Suhuf, bentuk jamak dari sahifah yang berarti lembaran. 2. Zubur, bentuk jamak dari zabur yang berarti buku. 3. Zabur, bentuk mufrad dari zubur, dipakai khusus untuk menunjukkan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam, sebagai mana yang dinyatakan dalam surah An-Nisa. B. Kitab-kitab Allah SWT sebagai wahyu, karena kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasulnya itu adalah kumpulan dari wahyu-wahyunya. Maka ada baiknya kita juga membahas terlebih dahulu apa pengertian wahyu dan bagaimana Allah menentukannya. Kata wahyu secara etimologis adalah bentuk masdar dari kata auha. Dalam bentuk masdar tersebut dia mempunyai dua arti. Pertama, al-khafa, tersembunyi, dan kedua, as-sur'ah, cepat. Dinamai demikian karena wahyu itu adalah semacam informasi yang rahasia, cepat, khusus diketahui oleh pihak-pihak yang dituju saja. Secara terminologis, wahyu adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Di samping itu, Al-Quran menggunakan kata wahyu untuk beberapa pengertian lain. Di antaranya 1. Ilham fitri yang diberikan kepada manusia, seperti ilham yang diberikan Allah SWT kepada ibu Musa untuk menyusunya, untuk menyusukan bayinya. 2. Insting yang diberikan kepada hewan-hewan, seperti insting yang diberikan Allah SWT kepada lebah. 3. Isyarat yang cepat dengan cara memberi isyarat yang cepat dengan cara memberi tanda dan kode-kode tertentu, seperti yang diberikan oleh Nabi Zakaria kepada kaumnya untuk bertasbih. 4. Bisikan syaitan kepada manusia untuk menggoda dan menipunya. 5. Perintah Allah SWT kepada para nabi, kepada para malaikatnya. Wahyu dalam pengertian kalam Allah itu diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasulnya melalui 3 cara. 1. Melalui mimpi yang benar, ar-ru'yas shalih, fil manam. Misalnya wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpi untuk mengurbankan putranya Ismail alaihissalam, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah SWT dalam surat As-Saffat ayat 100-102. 2. Kalam ilahi dari balik tabir bin wara' al-hijab, seperti perintah salat fardu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW waktu peristiwa Isra Mi'raj, atau wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursila, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Thaha ayat 9-13. 3. Melalui malaikat Jibril alaihissalam, seperti wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran. Penurunan wahyu melalui malaikat Jibril ini berlangsung dalam 2 cara. Pertama, Jibril datang membawa wahyu seperti bunyi gemerincing lonceng yang amat keras, atau kedua, jika Jibril datang membawa wahyu dengan memperlihatkan dirinya sebagai seorang lelaki. Demikianlah pengertian wahyu dan cara turunnya kepada para nabi dan rasul. Baik, itulah pemaparan materi pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Sudayan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi ketiga. 3. Kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Sebelum kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Yang disebutkan dalam Al-Quran ada 5.
3 dalam bentuk kitab, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, dan 2 dalam bentuk suhuf yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Kelima kitab suci tersebut antara lain disebut dalam ayat-ayat berikut. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai waris atau pembantu. Dan kami memberikan Zabur kepada Daud. Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam suhuf yaitu dahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Itulah 5 kitab suci yang disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama dan kepada siapa yang diturunkan. Sedangkan kitab suci lainnya yaitu diturunkan kepada para nabi dan rasul lainnya tidak disebut oleh Allah nama-namanya secara terperinci. Dari secara global dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para nabi dan rasul dan menurunkan bersama untuk kitab suci. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 113. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasa fima ahtalafu kanan nasu ummatan wahidatan faba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkum baina fihi. Manusia itu adalah umat yang satu. Maka setelah timbul perselisihan, Allah mengutuskan para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab suci dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perselisihan yang mereka perselisihkan. Untuk kitab-kitab suci yang tidak disebut namanya tersebut kita cukup mengimaninya secara global atau ijmal, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul, atau dengan kata lain kita mengimani secara kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul, baik yang disebut namanya maupun yang tidak. Kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum kitab suci Al-Quran tidaklah bersifat universal seperti Al-Quran, tapi hanya bersifat lokal untuk umat tertentu, dan juga tidak berlaku sepanjang masa. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan terpelihara keaslian atau keberadaan kitab-kitab tersebut sepanjang zaman, sebagaimana hanya Allah memberikan jaminan terhadap Al-Quran. Dari segi isi, untuk hal-hal perinci atau masalah akidah, secara dan fakta tentang alam semesta, semua kitab suci tersebut membuat hal yang sama dengan Al-Quran. Tidak akan ada perbedaan apalagi pertentangan satu sama lain atau kecuali perbedaan redaksional, baik antara semua kitab-kitab suci maupun dengan kitab-kitab suci Al-Quran. Misalnya tentang tauhid, semua mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ajaran tentang Uzair, anak Allah dalam Taurat, dan Isa putra Allah, serta ajaran tentang Trinity dalam Injil bukanlah berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Semua itu berasal dari pemalsuan dan penambahan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tentang hal ini Allah menjelaskan, orang-orang tauhid berkata Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka, dengan mulut mereka mengira perkataan orang kafir terdahulu. Dilaknat Allah lah mereka
bagaimana mereka sampai berpaling. Dari semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an sebagaimana yang sudah diterangkan di atas, tidak satu pun lagi yang sampai kepada kita secara utuh sebagaimana diturunkan terdahulu. Bahkan menurut Dr. Muhammad Naim Yasin, tidak ada satu kitab suci pun yang berhak disebut kitab Allah sekarang ini selain dari kitab suci Al-Qur'an. Yasin mengumumkan beberapa alasan untuk mendukung penyamatan tersebut. Yasin 1983 halaman 85 sampai 87. Alasan Yasin setelah menulis lengkapi dengan sumber adalah sebagai berikut. 1. Tidak ada satupun naskah asli dari semua kitab suci yang turun sebelum Al-Quran terpelihara sampai sekarang. Semuanya telah hilang. Yang ada hanyalah naskah terjemah dalam berbagai bahasa. Bahkan terjemah yang ada pun sudah merupakan asli terjemahan dari terjemahan. 2. Kitab-kitab suci tersebut sudah bercampur dengan ucapan manusia, baik berupa tafsir, sejarah hidup para nabi dan murid-murid mereka. 3. Tidak ada satupun dari kitab-kitab suci tersebut yang secara sah dapat dinisbahkan kepada Rasul yang membawa masing-masing kitab tersebut, dan tidak pula mempunyai sanad secara yang dipercaya. Kitab Perjanjian Lama dibukakan beberapa abad setelah Nabi Musa meninggal dunia. Begitu juga dengan kitab Perjanjian Baru ditulis lebih satu abad setelah Nabi Isa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Terdapat pertentangan antara satu bagian dengan bagian yang lain, antara satu kitab dengan kitab yang lain. Oleh sebab itu, dari kitab kurang 70 naskah Injil yang ditulis oleh 70 penulis pula. 4. Terdapat pertentangan antara satu bagian dengan bagian yang lain, antara satu kitab dengan kitab yang lain. Oleh sebab itu, dari lebih kurang 70 naskah Injil yang ditulis oleh 70 penulis pula Gereja memilih 4 saja yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahkan antara Injil yang 4 itu pun terjadi pertentangan satu sama lain dalam beberapa bagian. Misalnya tentang asal keturunan Al-Masih. Matius 1 dan 6 menyebutkan bahwa Yusuf an-Najjar adalah anak Yakub, sedangkan Lukas menyebut anak menyebutkan anak Halil. Matius menyebutkan Yusuf an-Najjar adalah keturunan Sulaiman bin Daud, sedangkan menurut Lukas adalah keturunan Nasam bin Daud. 5. Terdapat beberapa pembelajaran yang batin tentang Allah Subhanahu wa taala dan beberapa rasulnya. Selain keyakinan ujian anak Allah dan Trinity, kita akan menemukan beberapa kisah tentang Allah dan Rasulnya yang tidak benar dan sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat. Misalnya tentang peluangnya pernah terjadi antara Allah dan Nabi Yakub yang dimenangkan oleh Yakub, sehingga Allah memberikan kejadian, atau tentang Allah menyelesaikan dan bertobat setelah menetapkan suatu keputusan yang menimbulkan akibat yang tidak diduga sebelum, seperti halnya menyelesaikan penetapan soal menjadi raja atas Bani Israel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdul Halim Al-Qasar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan materi yang keempat. D. Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir. Kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran Al-Karim yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan rentang waktu lebih kurang dari 23 tahun meliputi periode Mekah dan Madinah.
Secara etimologis, Quran artinya bacaan atau yang dibaca, berasal dari kata qara yang berarti membaca. Secara terminologis, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping Al-Quran, kitab suci terakhir ini juga di samping Al-Quran, kitab suci terakhir ini juga dinamai dengan nama-nama lain seperti Al-Kitab, Al-Furqan. Ketentuan dan keaslian Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya. Al-Quran terjamin keutuhan dan keasliannya. Hal itu bisa terjadi pertama dan utama sekali karena adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan az-zikra dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar melihatnya. Al-Hijrah surah 15 ayat 9. Yang kedua, karena adanya usaha-usaha yang manusiawi dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW oleh para sahabat di bawah bimbingan Rasulullah SAW dan oleh generasi berikutnya dan oleh setiap generasi kemudian. Usaha-usaha ini dapat kita lihat antara lain: 1. Rasulullah SAW sebagai orang yang ummi berusaha menghafalkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan belum lagi wahyu selesai disampaikan Jibril, beliau segera menggerakkan kedua bibirnya untuk menghafal. Hal ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala seraya memberikan jaminan bahwa tanpa usaha Allah akan membuat Nabi Muhammad SAW bisa membaca, hafalan dan mengerti maksudnya. Allah berfirman, janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendaklah cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan lidahmu dan membantu pandai membaca. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Al-Qiyamah surah 75 ayat 16 sampai 19. Rasulullah SAW selalu mempergunakan sebagai besar malamnya untuk takrub, mendekatkan diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat dan membaca Al-Quran dan tartib. Kemudian seperti yang diceritakan oleh Siti Aisyah bahwa Jibril alaihi salam selalu mengunjungi Rasulullah pada setiap tahun untuk menyesuaikan Rasulullah dan bertadarus dan hafalan Al-Quran. Berkat perhatian dan upaya sesungguh-sungguhnya dan atas bimbingan Jibril alaihissalam serta terutama jaminan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah benar-benar menguasai Al-Quran dengan sempurna. Fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab Allah sebelumnya dalam hubungan dengan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, maka Al-Quran berfungsi sebagai satu nasi baik lafaz maupun hukum. 2. Muhaimin atau batu ujian. 3. Musaddi. Keistimewaan Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir, Al-Quran mempunyai beberapa keistimewaan, antara lain sebagai berikut. 1. Berlaku umum untuk
seluruh umat manusia dimanapun dan kapan mereka berada pada sampai akhir zaman. 2. Ajaran Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia. 3. Mendapat jaminan pelihara dari Allah Subhanahu wa taala dari sebagai bentuk penambahan, pengurangan dan pemalsuan. 4. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran mudah untuk dipahami, dihafal dan diamalkan. 5. Al-Quran berfungsi sebagai nasyid. 6. Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Akil. Baik, saya akan membacakan materi terakhir. Perbedaan iman kepada Al-Quran dengan iman kepada kitab-kitab suci lainnya. Seorang muslim wajib mengimani semua kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya, baik yang disebutkan nama dan kepada siapa diturunkan maupun yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu ada perbedaan konsekuensi keimanan antara iman kepada Al-Quran dan iman kepada kitab suci sebelumnya. Kalau terhadap kitab suci sebelumnya, seorang muslim hanya mempunyai kewajiban mengimani keberadaan dan kebenarannya tanpa kewajiban mempelajarinya, mengamalkan dan mendakwahkan kandungannya, karena kitab-kitab suci tersebut berlaku untuk umat masa tertentu yang telah berakhir dengan kedatangan kitab suci yang terakhir, Al-Quran. Jika ada hal-hal yang sama masih berlaku dan diamalkan, itu hanyalah semata-mata karena diperintahkan oleh Al-Quran, bukan karena ada pada kitab suci sebelumnya. Sedangkan iman kepada Al-Quran membawa konsekuensi yang lebih luas, seperti mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya, serta membelanya dari segala musuh-musuh Islam. Untuk lebih jelasnya, kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran sebagai berikut. 1. Mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir, yang berfungsi sebagai nasih, muhaimin dan musaddiq bagi kitab-kitab suci sebelumnya, mukjizat bagi kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, huda bagi kehidupan umat manusia sampai akhir zaman, dan fungsi-fungsinya. 2. Mempelajari Al-Quran baik cara membacanya, ilmu tajwid dan qiraah, makna dan tafsirnya, maupun ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran seperti ulumul Quran, hadis, usul fiqh dan lain-lainnya. 3. Membaca Al-Quran sebanyak dan sebaik mungkin. 4. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam seluruh kehidupannya, baik kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara maupun kehidupan internasional, baik aspek ekonomi, politik, hukum, budaya, pendidikan maupun aspek hidup lainnya. 5. Mengajarkan Al-Quran kepada orang lain sehingga mereka dapat membaca, memahami dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari, sebaik-baik orang di antara kalian ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya adapun sesi tanya jawab. Kami akan menjawab setiap pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Rizky Fahmi kelompok 4, pertanyaannya, sebutkan perbedaan Al-Quran dengan kitab lainnya. Yang pertama itu ketuhanan. Al-Quran memuat ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan dalam kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil, dan juga mengukuhkan kebenaran mereka. Yang kedua, keutuhan. Al-Quran masih utuh hingga saat ini dan akan tetap utuh, sementara kitab-kitab sebelumnya telah kehilangan keutuhan dan keautentikannya. Yang ketiga, tujuan. Al-Quran ditujukan untuk seluruh alam ataupun umat manusia, sementara kitab-kitab terdahulu hanya diperuntukkan untuk satu golongan tertentu. Yang keempat, bahasa. Al-Quran diturunkan dalam bahasa yang hidup, sementara kitab-kitab terdahulu diturunkan dalam bahasa yang telah mati. Yang kelima, sejarah. Ayat-ayat Al-Quran memiliki sejarah yang jelas tentang kapan, di mana, dan mengapa mereka diturunkan, sementara ayat-ayat dalam kitab lain tidak memiliki sejarah yang jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya, adapun pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Mas Akil Ilyas. Apa kesan utama yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitabnya?
Allah menyampaikan berbagai pesan utama dalam kitabnya Al-Quran. Beberapa pesan utama yang disampaikan antara lain Al-Quran adalah keimanan terhadap Al-Quran, kepada Allah SWT, para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, qadarnya dan hari akhirat. Selain itu, Al-Quran juga menekankan pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai firman hidup, serta meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia. Pesan-pesan ini memberikan pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Pertanyaan dari kelompok 6 akan dijawab oleh Nur Senia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sawan Nugraha, perwakilan kelompok 6. Mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab yang universal? Mengapa Al-Quran disebut kitab yang bersifat universal? 1. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi petunjuk yang Allah berikan untuk membantu manusia mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. 2. Al-Quran disebut sebagai kitab yang bersifat universal karena memiliki karya yang berlaku sepanjang masa dan diakui di seluruh dunia. 3. Al-Quran menawarkan sebagai macam solusi untuk berbagai macam masalah yang dihadapi manusia. Baik, itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5 akan dijawab oleh Abdul Halil Al-Kausar. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 5. Apa yang menjadi dasar atau landasan iman menurut ajaran kitab-kitab Allah? Dasar atau landasan iman menurut ajaran kitab-kitab Allah meliputi iman kepada kitab-kitab tersebut sebagai rukun iman ketiga. Iman kepada kitab Allah SWT memerlukan keyakinan penuh bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Hal ini juga mencakup keyakinan bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan untuk memberikan petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Selain itu, iman kepada kitab-kitab juga mencakup keyakinan bahwa kitab-kitab tersebut memuat kebenarannya yang harus diyakini dan diamalkan. Dengan demikian, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan landasan utama dalam ajaran agama Islam dan memegang peran penting dalam kehidupan umat manusia. Untuk pertanyaan kelompok 2 akan dijawab oleh Zakir Ilyas. Bagaimana cara mewujudkan perilaku supaya bisa disebut orang yang beriman kepada kitab Allah SWT? Untuk mewujudkan perilaku supaya bisa disebut orang yang beriman kepada kitab Allah, Anda dapat mengikuti beberapa langkah berikut. 1. Mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memahami arti dan kandungannya serta dapat menerapkan isi-isinya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia. 3. Menjaga silaturahmi. Kayaknya sudah baca tadi. Tidak kan? Video. 3. Menjaga silaturahmi dan atau ukhuwah dengan sesama ahlul kitab, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan menerapkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan. 4. Mengimpin Al-Quran sebagai kendaraan hidup, membaca Al-Quran dikala suka maupun duka, dan menerapkan pemahaman yang diperoleh darinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan mampu mewujudkan perilaku supaya bisa disebut orang yang beriman kepada kitab Allah. Baik, itulah pertanyaan dan juga jawaban dari setiap teman-teman yang telah bertanya. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mengakui, mempercayai dan juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya. Mengingkari salah satu kitab Allah Subhanahu wa taala sama saja mengingkari seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari para rasulnya, malaikat dan juga mengingkari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Iman kepada kitab-kitab suci dalam Islam merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan rasul. Maka kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah menjadi salah satu dan rukun iman. Wajib beriman kepada kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada rasulnya sebagaimana sistem iman kepada para rasul. Maka pengingkaran terhadap salah satu kitab Allah sama artinya dengan pengingkaran terhadap seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita wajib beriman kepada kitab
yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan juga Zabur kepada Daud. Baik, itulah presentasi dari kami. Saya tutup dengan mengucapkan billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.